Baik, selamat sore teman-teman mahasiswa mata kuliah Praktek Hukum Perusahaan. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai organ perseroan terbatas. Pertemuan atau materi yang ke-10. Jadi sekian materi sudah kita ikuti bersama, baik melalui kuliah online langsung ini atau yang kemudian saya cantumkan di dalam channel YouTube. Nah, teman-teman bisa cek dan bisa bersama-sama untuk melihat kembali hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian teman-teman dalam perkuliahan ini. Baik, mengenai organ-organ perseroan terbatas. Kalau tadi saya sudah sampaikan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik melalui good corporate governance, juga pembuktian siapa yang memiliki perusahaan melalui sertifikat saham. Nah, sekarang kita akan lihat organ-organ perseroan terbatas. Jadi di dalam struktur perseroan, di dalam pembentukan atau pendirian perseroan terbatas, maka dibentuk pula kewajiban menghadirkan organ-organ perseroan terbatas. Kalau kita melihat dalam struktur organisasi perseroan terbatas secara umum di dalam anggaran dasar maupun di dalam Undang-Undang 40 tentang perseroan terbatas, dan kemarin itu saya sudah sempat minta teman-teman untuk belajar mandiri, dan di sana juga diminta untuk melihat struktur organisasi PT atau daftar dan juga daftar pemegang saham di dalam PT sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dalam contoh ya. Maka teman-teman juga diharapkan bisa melihat bagaimana kemudian susunan struktur organisasi perseroan terbatas yang diatur di dalam anggaran dasar maupun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara garis besar, struktur organisasi PT ini memperlihatkan satu kondisi di mana ada 3 organ yang terpenting dalam perseroan terbatas, yaitu yang disebut sebagai pemegang saham, yang wujudnya adalah rapat umum pemegang saham. Dia memiliki kekuasaan terbesar, ya, yang karena dia sifatnya adalah prinsipal, kemudian para pemegang saham ini melakukan perjanjian, kemudian menunjuk siapa kemudian yang melakukan pengelolaan perseroan terbatas, dan kemudian yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perseroan terbatas. Nah, di dalam struktur organisasi perseroan terbatas ini, 3 bagian besar ini atau 3 organ yang besar ini menjadi organ yang merupakan motor penggerak perseroan terbatas. Nah, ini secara umum baik di anggaran dasar, yang kalau teman-teman punya contoh anggaran dasar kemarin, maupun di dalam Undang-Undang PT, pada prinsipnya dia akan terbagi menjadi 3 bagian besar ini. Komisaris sebagai pengawas, direksi sebagai pengurus perseroan, dan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk forum atau rapat itu adalah para pemegang saham yang merupakan representasi dari RUPS, yang merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan pemegang saham. Nah, kita lihat lagi. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ya, di materi yang sebelumnya sudah ada. Sebagai contoh begini, ada yang disebut rapat umum pemegang saham. Nah, ini di PT Kalbe Farma Tbk. Kita melihat dari contoh ya, ini sekaligus praktek lah teman-teman. Kemarin juga sudah ada di dalam anggaran dasar, mungkin sudah bisa membuat sendiri. Sebagai contoh, 3 bagian besar yang ini, ya, 3 bagian besar yang ini itu ternyata ada ya, sesuai dengan anggaran dasar
maupun yang diatur di dalam Undang-Undang PT. Rapat umum pemegang saham, mereka menyebutnya General Meeting of Shareholders, ya. Kemudian Dewan Komisaris atau Board of Commissioners, Dewan Direksi, Board of Directors. Jadi 3 bagian besar itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang menarik adalah RUPS dia nggak punya tangan atau nggak punya kaki. Yang memiliki tangan dan kaki adalah masing-masing Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pada bagian ini itu ditujukan pada pengurusan perseroan. Ini adalah pengurus perseroan. Sementara pada bagian ini mereka lah yang kemudian melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan. Jadi kalau Dewan Direksi dia punya nih audit internal, sekretaris perusahaan, corporate sekretaris, ya, investor relation, jadi hubungan dengan para investor, unit manajemen risiko. Nah ini sekarang lagi banyak ini risk management unit. Jadi sekarang itu kalau mau kuliah di salah satu fakultas yang membahas mengenai manajemen risiko, nah, itu sangat dibutuhkan di Indonesia ini karena ternyata manajemen risiko di Indonesia ini cukup laku keras. Nah, sementara pada bagian Dewan Komisaris, teman-teman bisa lihat bahwa di sana ada yang namanya Komite Audit. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan audit, ya, terhadap pengurusan perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi, dia untuk melihat bagaimana perseroan itu dijalankan dan dia memberikan remunerasi, itu memberikan penghargaan terhadap mereka yang menjalankan perusahaan. Ya mungkin dalam kerangka menjalankan perusahaan itu yang dilakukan Dewan Direksi dan semua stafnya, maka di sana terdampak pada prestasi. Ya. Komite Risiko Usaha dan Komite GCG, ya, Good Corporate Governance. Bagaimana kemudian tata kelola itu bisa dijalankan. Ini adalah bagian dari bagaimana itu menjalankan perusahaan. Ini struktur organisasi secara singkat di PT Kalbe Farma. Itu contoh. Nah, di tempat lain yang mungkin mirip-mirip gitu ya, menyusun struktur organisasinya seperti ini ya. Ini di PT PP ya. Kalau enggak dilihat itu ini melebar dan bertambah rigid dan detail. Bagaimana kemudian seluruh organisasi dalam PT suatu perusahaan perseroan itu di-split sedemikian rupa sehingga jangkauannya sungguh banyak ya. Nah, ini menggambarkan suatu perseroan dalam bentuk yang lebih detail secara struktur organisasi. Jadi struktur akan menentukan bagaimana perusahaan itu akan dijalankan. Kalau kita lihat di dalam PP ini tetap struktur organisasinya yang terdiri dari RUPS, ya, Dewan Komisaris, dan Direktur atau Board Director ya. Ini di sini. Yang sekarang dikenal lebih sering kita nyebutnya CEO ya. Lebih sering disebut sebagai CEO dalam perusahaan-perusahaan startup sekarang malah terkenal dengan istilah tersebut gitu. Dan perusahaan-perusahaan yang
berkembang secara luas, CEO menjadi istilah yang mencerminkan bagaimana struktur atau penamaan dalam struktur organisasi perseroan terbatas. Nah, kemudian dalam struktur organisasi ini akan terlihat bagaimana pembagian kewenangan. Kewenangan yang utama adalah bagaimana kewenangan mengawasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Ternyata dia dibuka dengan mengawasi melalui komite audit. Nah, kita kan nggak tahu tapi komite audit itu isinya seperti apa ya. Terus ada juga yang disebut sebagai komite GCG yang tadi terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dan Dewan Direksi kemudian membuat struktur yang lebih komplit ya, untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Nah, Dewan Direksi ini kemudian membagi dalam berbagai rancang bangun seperti ini. Bagian ini direktur strategi, ada yang disebut direktur operasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu ditujukan agar perseroan bisa dikelola atau dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan cara-cara yang sesuai dengan anggaran dasar dan Undang-Undang 40 tahun 2007. Dengan struktur ini pula, masing-masing akan mengetahui dia dari posisi mana dan tugasnya seperti apa, jabatannya dia apa, dan apa tugas dan kewajibannya di dalam perseroan. Bagian manakah dia? Apakah dia bagian di pengelolaan perseroan atau dalam pengawasan perseroan? Oke. Nah, kita lihat dulu yang pertama terkait dengan RUPS. Nah, RUPS dia merupakan sering disebut sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, tapi saya lebih sepakat dia memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh organ perseroan yang lain. Ya, rapat umum pemegang saham secara prinsip ada 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa rapat umum pemegang saham ini menjadi pemilik kewenangan eksklusif itu karena beberapa alasan.
Yang pertama, organ ini berupa rapat. Jadi organ yang berupa rapat ya RUPS. Ya. Organ yang berupa forum pertemuan. Siapa? Yaitu para pemilik saham atau pemilik kepentingan asli. Secara individual dia tidak memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, tapi dia sifatnya harus bersama-sama karena forumnya ini adalah forum rapatnya. Nah, saya lebih senang juga menggunakan bahasa temporary authority. Jadi kapan kekuasaan tertinggi itu muncul, jadi highest authority-nya itu muncul ketika pada suatu momentum yang diatur dalam forum itu karena dia rapat, maka dia memberikan keabsahan, memberikan suatu penegasan bahwa hal itu memang benar harus dilakukan, memberikan keabsahan sesuatu perbuatan hukum perseroan. Nah, itu baru kemudian dia memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, kalau dia organ ini berupa rapat, maka dia juga berkait erat dengan residual teori atau teori sisa. Maksudnya adalah, saya sampaikan tadi bahwa kewenangan dia adalah kewenangan yang eksklusif. Ya, ini kewenangan yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh organ perseroan yang lain, yakni PT maupun yakni Dewan Direksi atau Dewan Komisaris. Nah, kenapa kok disebut residual teori yang kemudian disebut sebagai teori sisa atau kewenangannya eksklusif? Karena begini ceritanya, pada saat dulu perseroan itu didirikan, para pemilik saham atau para pendiri ini yang kemudian menjadi para pemilik saham ini, dia memiliki kepentingan-kepentingan, ya, memiliki keinginan-keinginan yang kemudian harus disatukan dalam bentuk perjanjian. Nah, ketika dia pengen melakukan sesuatu dengan perseroan, ya, boleh aja semua diinginkan, boleh diwujudkan. Tapi representasi dari perseroan itu tidak bisa lahir dari organ berupa rapat, organ berupa perjanjian. Ya. Maka dialah kemudian yang membentuk organ lain yang ditujukan untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum tertentu mewakili perseroan yang juga membagi kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap upaya untuk mencapai kepentingan dia yang tertinggi. Nah, itu yang disebut sebenarnya dengan residual teori. Nah, apa dampaknya kemudian adalah menggeser atau melimpahkan kewenangannya itu, mendelegasikan wewenang itu, menyusun mandat. Ya. Lah, kalau kewenangan eksklusif itu hanya dilakukan pada momentum atau saat-saat tertentu saja, maka hal-hal yang sifatnya sehari-hari pengurusan perseroan itu juga harus diwujudkan dalam bentuk perseroan itu melakukan pendelegasian wewenang kepada organ yang lain yang bisa melakukan itu sebagai representasinya, ya, representasi para pemilik saham. Makalah dibentuklah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, delegasi wewenang ini kemudian diatur di dalam keputusan RUPS atau diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar PT, karena ada undang-undang yang mengatur bahwa kewenangan direksi, kewenangan Dewan Komisaris adalah ini. Nah, yang tidak dimiliki oleh Dewan Direksi dan tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris, maka itu menjadi kewenangannya RUPS. Nah, kewenangan yang didelegasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu ada yang sifatnya sementara, bisa dicabut, ya, atau
sifatnya juga terusan ya atau bersifat tetap. Nah, sebagai contoh itu adalah pengurusan perseroan. Nah, kita akan melihat apa saja sih yang kemudian menjadi menarik dari yang dimiliki oleh organ yang disebut RUPS ini. Ya, yang pertama bahwa kita harus mengerti bahwa secara definitif di dalam undang-undang diatur bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Jadi kewenangannya itu lebih senang saya menyebutnya kewenangan eksklusif karena dia tidak dimiliki oleh direksi maupun tidak dimiliki oleh dewan komisaris. Nah, karena tidak dimiliki ya menjadi kewenangan eksklusif, maka dia sebagai rapat ya, RUPS sebagai rapat sebagai forum pengambilan keputusan para pemegang saham ya. Ada kewajiban untuk menyusun risalah RUPS. Sebenarnya dalam kegiatan praktek hukum perusahaan saya sebenarnya mau minta teman-teman untuk menyusun risalah RUPS, tapi saya pikir tidak akan mungkin karena sudah terbatas waktu, juga teman-teman diberikan tugas itu beberapa kali juga tidak sempat mungkin ya mengumpulkan atau karena kendala macam-macam ya. Saya tidak mau memaksakan itu. Jadi prakteknya ya praktek kuliah online sekarang ya. Jadi kewenangan eksklusif itu kewenangan yang bukan mengelola PT. Kewenangan yang bukan untuk melakukan pengawasan karena mengelola PT itu dimiliki direksi, melakukan pengawasan perseroan itu dimiliki oleh komisaris. Nah, kemudian kalau namanya forum rapat, maka oleh undang-undang dibentuklah pembagian ya dua jenis RUPS karena rapat ya ada kewajiban untuk melakukannya yaitu RUPS tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan terakhir 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Jadi kalau 6 bulan tahun bukunya itu berakhir tanggal 31 Desember 2020 misalnya, maka maksimal dia melakukan RUPS tahunan itu tanggal 31 Juli 30 Juni 2021 atau tahun berikutnya. Nah, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun berakhir. Yang di dalam RUPS harus disampaikan semua laporan atau dokumentasi pelaksanaan pengelolaan perseroan selama 1 tahun buku terakhir ya. Nah, kemudian
Jadi ada satu kondisi di mana ada kebutuhan RUPS ya menjadi tiada atau dikesampingkan dalam hal tertentu ya. Kalau tadi kita lihat bahwa yang namanya RUPS itu terdiri dari dua, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Tujuannya adalah melaksanakan kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh organ PT yang lain. Diatur di dalam Undang-Undang PT bahwa RUPS itu ada dua, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Nah, RUPS lainnya ini sendiri secara praktikal itu sering disebut sebagai RUPS luar biasa. RUPS yang dilaksanakan dengan agenda-agenda luar biasa. Nah, suatu ketika kita membutuhkan dalam persidangan membutuhkan keputusan RUPS yang cepat, keputusan para pemegang saham yang cepat misalnya, keputusan yang harus segera diambil. Sebentar, kita break dulu. Suatu keadaan di mana para pemegang saham itu harus cepat mengambil keputusan misalnya, yang tidak bisa diakomodasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Nah, pasal 91 memberikan alternatif bahwa para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS ya. Kalau tadi keputusan-keputusan para pemegang saham harus dinyatakan dalam RUPS, tapi ini bisa dilakukan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara setuju atas suatu usul ya. Usulnya entah itu disampaikan kepada siapa, yang disampaikan oleh siapa. Jadi sebagai contoh begini, dalam kondisi pandemi seperti ini misalnya, perusahaan saya harus cepat ambil keputusan tentang problematika investasi, bagaimana menambah modal dasar untuk menggenjot kegiatan perseroan. Kalau saya harus menggunakan RUPS tahunan, waduh, baru tahun depan bisa dilakukan, dan ini tengah tahun. Kalau saya harus menggunakan RUPS luar biasa, pemerintah tidak memperbolehkan dilakukan rapat atau pertemuan. Nah, maka bisa jadi saya sampaikan kepada para pemegang saham yang lain bahwa perseroan bisa menambah modal misalnya. Nah, bisalah kemudian mengambil keputusan yang mengikat ya dengan cara usulan tertulis itu disampaikan kepada para pemegang saham yang lain, dan para pemegang saham yang lain yang jelas adalah mereka yang memiliki hak suara untuk menandatangani dan memberikan persetujuan atas usul yang saya berikan. Nah, ini disebut sebagai circular resolution. Jadi usulan tertulis yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham dan dengan hak suara tentunya, kemudian bisa disetujui oleh para pemegang saham itu, yang berdampak pada pelaksanaan atau akibat hukum keputusan yang mengikat di luar RUPS. Nah, karena PT adalah perusahaan atau perseroan yang dibentuk dengan perjanjian-perjanjian, maka perjanjian-perjanjian ini menjadi kunci penting dalam pelaksanaan pengelolaan perseroan. Nah, berikutnya bahwa kewenangan eksklusif, kalau kita mau tracing di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, ya, kalau kita mau tracing, maka kita akan lihat bagaimana kemudian perseroan, suatu perseroan ya, RUPS-nya itu memiliki kewenangan yang eksklusif, memiliki kewenangan yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain-lain, organ yang lain. Contoh nih, kewenangan memberikan persetujuan laporan tahunan, ini misalnya di poin 8 ya, di poin 8.
hanya RUPS lah yang kemudian memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan dan atau pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Tidak mungkin Dewan Direksi mengesahkan laporan tahunannya sendiri. Tidak mungkin Dewan Komisaris mengesahkan laporan pengawasannya dia. Nah, kemudian di poin yang 20 misalnya, mengangkat komisaris independen. Nggak mungkin Dewan Direksi itu mengangkat komisaris independen. Dan tidak mungkin Dewan Komisaris mengangkat anggota komisaris independen. Nah, ini yang kewenangan-kewenangan ini hanya dimiliki oleh RUPS ya. Jadi karena forum dia memberikan persetujuan. Nah, kekuasaan tertinggi itu muncul pada 24 poin ini gitu ya. Jadi kekuasaan itu timbul karena dialah yang kemudian harus menetapkan, harus kemudian memberikan pengaksaan terhadap suatu tindakan hukum perseroan yang seperti ini. Ada 24 soal. Nah, lanjut ya. RUPS yang perlu kita lihat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, maka RUPS itu sebagai forum ada kewajiban-kewajiban yang dia harus penuhi. Misalnya kewajiban penyelenggaraan RUPS oleh direksi. Jadi direksi itu wajib menyelenggarakan RUPS ya, entah itu tahunan atau rual biasa kalau itu memang dibutuhkan. Permintaan RUPS oleh pemegang saham atau Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris juga bisa meminta diadakannya RUPS. Alasan permintaan RUPS harus jelas juga. Ketentuan tentang pemanggilan secara resmi kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan. Tempat pelaksanaan RUPS, dan ini yang menarik adalah ketentuan RUPS melalui media elektronik. Jadi undang-undang ini lahir tahun 2007. Kemudian dinyatakan di dalam undang-undang itu bisa dilakukan RUPS secara elektronik ya, itu dimungkinkan sangat gitu. Dan oleh undang-undang itu bisa dilakukan. Ya, ini bagian dari hukum yang proses. Jadi hal-hal yang esensial ini terkait dengan RUPS. Nah, hal-hal yang secara prinsip juga teman-teman harus ketahui ya, bahwa RUPS itu harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar. Jadi RUPS itu harus dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan, ya domisilinya perseroan, atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Contoh begini, PT-nya dibentuk di Salatiga, tapi pabriknya atau kegiatan usahanya ada di Semarang. Ya, bisa jadi RUPS-nya tidak dilaksanakan di Salatiga, tapi di Semarang. Bisa. Kemudian RUPS juga dimungkinkan dibangun atau dengan cara-cara yang milenial kalau kita boleh sebut ya, bahwa RUPS bisa dilaksanakan melalui telekonferensi, video conference atau sarana media elektronik, tapi dengan syarat satu, para pemegang saham bisa saling melihat ya. Yang kedua, para pemegang saham bisa mendengar secara langsung, dan mereka sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, mereka harus bisa berpartisipasi dalam rapat dan harus diberikan kesempatan. Ya. Jadi ini pasal 77 UPT ini dia itu mengakomodasi ya perubahan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan RUPS. Ya. Supaya apa? Supaya kewajiban pelaksanaan RUPS itu tercapai. Ya. Pemenuhan terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan, nah misalnya, itu harus bisa. Nah, karena itu dilegitimasi oleh undang-undang, maka ada kewajiban bahwa yang namanya RUPS itu harus dibuat risalahnya. Nah, ini seharusnya teman-teman membuat risalah RUPS atau agenda sidang RUPS, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ini siklus ya, siklus bagaimana RUPS, saya bicaranya RUPS secara umum ya. Nah, RUPS itu ada dua kategori ya, RUPS yang dilakukan oleh perusahaan tertutup dan RUPS yang dilakukan oleh
perusahaan yang sifatnya terbuka. Kalau RUPS yang dilaksanakan oleh perusahaan yang sifatnya masih tertutup ya cukup undang-undang PT. Tapi kalau dia terbuka karena ada pemilik saham lainnya, ya ini publiknya, maka ada ketentuan otoritas jasa keuangan yang harus dituruti. Ya, RUPS itu sebelum dilaksanakan RUPS itu dilakukan pemberitahuan agenda RUPS ke OJK kalau itu perusahaan terbuka. Kalau tidak ya tidak perlu. Dilakukan pengumuman RUPS 1 bulan sebelumnya, sebelum dilaksanakan RUPS. Kemudian tujuan dari pengumuman itu untuk bisa merekap siapa pemegang saham yang berhak untuk hadir. Nah, pengumuman itu harus ada kewajiban nih, surat kabar nasional ya dan website perseroan kalau itu perusahaan tertutup, ditambah website BEI kalau Bursa Efek Indonesia kalau itu perusahaan yang sifatnya terbuka. Kalau pengumuman itu sudah disampaikan dan kemudian sudah direkap nama pemegang saham yang berhak hadir, maka dilakukan pemanggilan untuk hadir dalam RUPS. Itu H-21. Dilaksanakanlah RUPS di sana, kemudian RUPS dilaksanakan, hasilnya seperti apa harus dimuat dalam risalah RUPS. Yang risalah itu maksimal 2 hari setelah RUPS harus diumumkan, baik kepada surat kabar nasional dan website perseroan kalau itu perusahaan tertutup, dan juga kepada website BEI Bursa Efek Indonesia. Plus kalau itu adalah perusahaan terbuka, maka RUPS hasil ringkasan risalah RUPS itu harus disampaikan kepada OJK. Kenapa? Kenapa kalau harus disampaikan ke OJK? Karena ada kepentingan terhadap perubahan aktivitas perseroan terbuka, ya, yang terbuka khususnya ya, yang mungkin terjadi, sehingga otoritas jasa keuangan itu harus tahu dan harus bisa melihat ada kepentingan saham bagaimana yang kemudian bisa merubah keadaan perseroan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga bahwa ketika RUPS itu menjadi dilaksanakan, maka dia sebenarnya memenuhi syarat ini ya. Bahwa di sana adalah syarat quorum RUPS terpenuhi baik secara undang-undang maupun anggaran dasar. Agenda RUPS itu jelas, pemilik manfaat terhadap RUPS itu, pembagian dividen, ya, daftar pemilik saham, ya, daftar hadir, direksi dan komisaris yang hadir, siapa saja, serta profesi penunjang. Kalau kita lihat kemarin dalam pendirian PT dia disebut incorporator, jadi itu kalau dalam konteks pendirian PT, tapi dalam RUPS profesi-profesi ini disebut sebagai profesi penunjang yang mendukung terjadinya atau penyelenggaraan RUPS. Nah, itu RUPS secara siklus seperti itu ya. Nah, karena RUPS itu adalah forum atau agenda atau rapat, maka rapat yang menghasilkan keputusan harus ditulislah yang disebut sebagai risalah RUPS. Pasal 90 UPT menyatakan wajib ya risalah itu dibuat oleh ketua rapat dan setidak-tidaknya 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Setidak-tidaknya 1 orang pemegang saham untuk menandatangani risalah itu. Ya. Biasanya sih enggak 1, tapi semua pemegang saham biasanya tanda tangan dalam risalah RUPS. Tapi itu menjadi tidak diperlukan kalau risalah RUPS itu dibuat dengan akta notaris, karena pejabat yang berwenang yang kemudian mengesahkan suatu perbuatan hukum RUPS itu. Kalau tidak ada pejabatnya, pejabat notarisnya, maka diabsahkan oleh para pemegang saham dan ketua rapat. Menarik karena apa? Notaris itu dihadirkan di dalam RUPS untuk mencatat juga secara tidak langsung notulen ya, yang notulen yang kemudian bisa mengesahkan notulasinya gitu, catatan-catatannya, karena dia adalah pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, kalau teman-teman sarjana hukum kemudian menjadi notaris, apalagi berkaitan dengan pengurusan perseroan, kalau kemudian diminta hadir dalam RUPS, maka tujuannya sebenarnya untuk itu, untuk mencantumkan ya, hasil RUPS dengan menggunakan akta notaris. Ya,
Karena notaris kan pasti menulisnya kan menghadap atau di hadapan saya, ya itu terjadi perbuatan hukum RUPS, maka disitulah kemudian dia sah RUPS-nya. Nah, RUPS tahunan dibuatkan dengan akta notaris, ya wajib apa enggak? Ya ini wajib, ya RUPS tahunan. Ya. Karena itu penting untuk apa? Ya, untuk berfungsi sebagai akta otentik, bukti yang sahih bahwa dalam akta notaris itu ada perbuatan-perbuatan hukum yang mengikat perseroan dan subjek hukum yang lain misalnya, dan bisa menjadi dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta pertanggungjawabannya di muka hukum. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau risalah rapat tidak menghadirkan notaris dan dituangkan dalam akta otentik, bisa kemudian dilakukan pernyataan keputusan rapatnya PKR ya, atau keputusan RUPS yang ditandatangani ketua rapat dan pemegang saham yang ditunjuk ya. Itu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Ya, bisa. Tapi ini pengecualian. Umumnya selalu dibuat dengan akta notaris karena buktinya akan lebih lengkap. Nah, sekali lagi, risalah RUPS ini menjadi dokumen yang wajib. Sifatnya itu diharuskan oleh undang-undang. Dan kalau tidak ada, maka akibat-akibat hukum ya, dianggap tidak pernah ada dari keputusan RUPS itu. Perikatan yang timbul karena diputuskan dalam RUPS itu tidak akan dianggap ada, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa kemudian menjadi tanggung jawab para subjek yang disasar oleh keputusan RUPS, maka disebut sebagai suatu perbuatan yang imperatif risalah itu. Karena kalau tidak ada risalahnya, maka perbuatan hukum selama RUPS berlangsung itu dianggap tidak pernah ada, never existed. Nah, ya. Never exist, sehingga hal-hal yang diputuskan ya, dalam keputusan RUPS itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak berakibat hukum bagi yang lainnya. Nah, bagaimana kalau risalah tidak dibuat dengan akta notaris? Bisa, tidak apa, tapi harus ditandatangani ketua rapat dan setidak-tidaknya satu orang pemegang saham. Nah, hal ini tujuannya untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS. Ingat bahwa PT itu dibuat dengan perjanjian ya, didirikan dengan perjanjian. Maka di sanalah ada kewajiban untuk mentaati perjanjian-perjanjian itu. Kalau itu dibuat dalam bentuk RUPS tanpa akta notaris bisa, maka yang menjadi dasar adalah ini keputusan RUPS yang dinyatakan dalam PKR tadi ya, pernyataan keputusan rapat itu ditandatangani oleh ketua rapat dan setidaknya satu pemegang saham. Kalau dibuat dengan akta notaris maka tidak akan ada persoalan soal keabsahan buktinya. Oke, itu RUPS. Nah, ya ini penegasan saja ya, sebenarnya itu risalah kenapa harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Nah, itu tentang RUPS. Ya. Nah, organ yang lain kemudian adalah direksi, atau kalau direksinya lebih dari satu maka disebut sebagai Board of Directors ya. Jadi banyak BOD, kita sering nyebutnya BOD. Mereka lah yang menjadi motornya dari pengelolaan perseroan. Nah, dewan direksi ini dinyatakan di dalam pasal 1 angka 5 bahwa direksi ini dia bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Maka kalau kita melihat fakta hukum secara yuridis formal ya, yuridis normatif di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 2007, maka dia bertanggung jawab penuh pada dua hal. Ya, ini bertanggung jawab pada fungsinya sebagai pengelola perseroan dan bertanggung jawab sebagai representasi dari perseroan di muka hukum ketika dia digugat atau dia bisa melakukan upaya gugatan. Yang kita ingat dulu adalah subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban. Kalau pemangku hak dan kewajiban, maka dia bisa digugat dan dia bisa menggugat. Dia juga bisa bertanggung jawab penuh atas tindakan hukum yang dilakukan perseroan kalau dalam kondisi tertentu. Sementara untuk menjalankan kegiatan usaha, maka dia memiliki fungsi sebagai pengelola perseroan. Ya, itu. Nah, ini sebagai fungsi direksi, kalau dia menjadi pengelola, maka dia mengurus perseroan. Tugas utamanya adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Ada dua yang penting. Ya, ini secara administratif, ya, dokumentasi, dokumen dan lain sebagainya, dan mengelola harta kekayaan yang sebenarnya itu harta kekayaan yang dipisahkan dari para pemilik saham. Jadi harta kekayaan ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan ke para prinsipal, para pemilik saham itu tercapai. Ya. Pedomannya apa ya? Ya misalnya di pasal 92 UU PT itu ada kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh Dewan Direksi yang sebenarnya itu untuk kepentingan perseroan. Juga kewenangan menjalankan pengurusan dengan pedoman sesuai dengan kepentingan PT, maksud dan tujuan PT. Ini yang lebih pada skill, available opportunity, dan common business practice ya. Jadi direksi bisa melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan perseroan yang didasarkan pada aspek skill-nya, pada kemampuan kompetensinya sendiri. Dia diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dengan tujuan yang pasti dengan maksud dan tujuan perseroan itu ya selaras gitu. Melalui improvisasi, ya ini disebut sebagai professionality. Jadi tanggung jawab profesinya sebagai direksi. Contoh begini, direksi perusahaan perbankan, PT perbankan. Maka sebelum dia menjadi direksi, maka dia harus fit and proper test untuk menjadi layak menjadi direktur atau direksi PT perbankan, perusahaan di bidang perbankan. Maka dia punya bekal profesionalisme ya, di bidang perbankan. Pada saat itu pula, karena dia punya bekal itu, ketika perseroan dikelola olehnya, kompetensinya akan menjamin bahwa tujuan perseroan itu tercapai tanpa melupakan maksud atau tanpa melupakan tujuan kepentingan perseroan itu mendapatkan untung misalnya. Jadi mungkin dalam perjalanan waktu karena kompetensinya, karena instingnya atau naluri bisnisnya direksi, perseroan melakukan ABC. Yang penting adalah keuntungan perusahaan dapat dicapai. Itu yang disebut sebagai skill-nya itu seperti itu, profesionalismenya ada di sana. Di samping itu, samping fungsi pengurusan, maka dia punya fungsi mewakili perseroan. Kita ingat kalau perseroan adalah perseroan terbatas ya. Kalau dia memiliki status badan hukum, maka dia adalah persona standi in judicio. Jadi dia memiliki kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya untuk hadir di dalam atau di muka pengadilan ya. Nah, kalau dia mewakili perseroan atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka yang dia wakili adalah perseroan ya, bukan untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk dewan direksi. Tapi perseroan secara utuh. Nah, batasannya perwakilan itu mungkin diatur di dalam Undang-Undang PT dan anggaran dasar. Tapi kita lihat juga nanti di keputusan RUPS juga membatasi kewenangan dia untuk menjadi representasi perseroan.
Contoh dalam sidang-sidang ya disebut PTA dengan direksi X, maka X ini mewakili subjek hukum PTA di hadapan pengadilan. Itu yang disebut sebagai fungsi representasi. Nah, dalam menjalankan dua fungsinya itu, maka dia tetap melandaskan diri pada batasan-batasan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang 40, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS untuk melihat ada apa yang disebut sebagai intravirus ya dan ultravirus. Ini terkait dengan tanggung jawab hukum para representator ya perseroan, ini direksi, para pengelola perseroan. Tidak boleh kemudian kalau dia mewakili perseroan atau menjalankan fungsinya untuk mengelola perseroan itu bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar serta keputusan RUPS. Ya. Nah, yang menjadi penting adalah dalam fungsi representasi, seorang direktur bisa mewakili perseroan secara individu, ya, bertindak secara sendiri mewakili perseroan sepanjang itu diatur di dalam Anggaran Dasar. Nah, kalau tidak berhak mewakili ya mungkin nanti teman-teman bisa cek di pasal 99 PT. Ya, ini supaya cepat ya. Nah, agar seseorang bisa diangkat menjadi direktur, maka ada syarat. Syarat-syaratnya secara normatif sudah diatur di dalam pasal 93. Nah, kalau yang berbeda nanti bisa cek ya pasal 93 isinya apa, bagaimana cara dia diangkat ya. Direksi ada yang menarik adalah direksi statuter. Ya, ini direksi yang dipilih pertama kali lewat RUPS yang pertama, diangkat oleh para promoters. Jadi mungkin menetapkan syaratnya ya oleh para pemilik saham. Itu ditetapkan bagaimana. Untuk menjadi direksi mungkin para promoters itu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka si A, si B bisa jadi direksi diangkat pertama kali ketika perseroan itu berdiri, maka dia disebut sebagai direksi statuter. Nah, jumlahnya berapa? Minimal 1 orang ya pasti ya untuk usaha umum. Untuk usaha tertentu yang diatur di pasal 92 ayat 3 dan 4 itu minimal 2 orang. Ya. 2 orang atau lebih direktur atau direksi ya itu ditetapkan dalam anggaran dasar. Maka tadi dalam struktur organisasi, contoh-contoh struktur organisasi tadi yang saya sampaikan di depan, maka ada yang direkturnya cuma 1 ya, maka dia disebut sebagai direktur dan direksinya ya dia sendiri. Tapi ada yang kalau misalnya direkturnya ada 1, direktur umum, dan kemudian ada direktur-direktur yang lainnya, maka kelompok itu disebut sebagai dewan direksi, board of directors ya. Karena ada 2 atau pekerjaan-pekerjaan yang dibagi-bagi yang dilaksanakan oleh para direktur. Nah, ada juga syarat-syarat khusus bagi direksi ya. Itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti yang tadi saya cerita, ada direktur di PT Perbankan misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maka ada syarat fit and proper test dia layak menjadi direktur di PT yang bergerak di bidang perbankan. Direktur PT BRI harus memenuhi syarat fit and proper test yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya DPR. Ya, itu memang diatur ya karena itu BUMN milik negara. Ya, bisa dia mewakili itu. Dan syarat-syarat lainnya yang mengikat untuk bidang usaha perusahaannya. Nah, kalau bisa diangkat, maka bisa diberhentikan. Kalau misalnya dalam proses pelaksanaan itu dia diangkat dan perjalanan waktu terbukti bahwa dia tidak sesuai dengan pasal 93, maka kalau anggota Dewan Direksi yang lain tahu atau anggota Dewan Komisaris tahu, maka dia bisa dibatalkan ya kedudukan dia sebagai direksi ya. Dan pemberhentian itu kemudian maksimal harus diberitahukan kepada Menkumham dan surat kabar.
7 hari setelah dinyatakan batal. Kenapa? Kenapa kok harus diumumkan, harus diberitahukan kepada Menkumham kalau pemberitahuan perubahan kedudukan, perubahan direksi itu kan tidak perlu diasahkan oleh Menkumham, cukup diberitahukan. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa si A yang dulunya direksi ini tidak lagi memiliki relasi dengan perseroan sebagai direktur, tidak bisa melakukan tindakan hukum sebagai direktur perseroan. Nah, itu kalau dia batal, maka tanggung jawab kalau misalnya perseroan itu rugi karena dia tidak memenuhi pasal 93 kemudian menjalankan perseroan dengan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka yang menjadi penanggung jawab atas timbulnya kerugian adalah yang bersangkutan. Nah, perubahan direksi, pengangkatan, penggantian, pemberhentian harus ditetapkan dalam RUPS dan wajib diberitahukan kepada Menkumham maksimal 30 hari sejak keputusan RUPS. Kalau tidak dilakukan pemberitahuan kepada Menkumham, maka sanksinya apa? Sanksinya bisa jadi Menkumham menolak setiap permohonan dari direksi yang tidak tercatat di daftar perseroan. Artinya, pemberitahuan kepada Menkumham itu ditujukan untuk bisa diumumkan di dalam daftar perseroan dan direksinya siapa yang sah mewakili perseroan tersebut. Itu penting. Karena harus kita ingat bahwa subjek hukum buatan ini keabsahannya kan oleh Menkumham. Dan dia karena disahkan oleh Menkumham, maka tindakan-tindakan hukum itu sebagai subjek hukum harus disahkan oleh Menkumham pula. Ya. Kemudian, bagaimana tugas dan tanggung jawab direksi? Ya. Kalau tugas jelas ya di pasal 97 diatur, dia wajib bertanggung jawab mengurus PT, pengurusan sesuai keperseroan, dan dia secara teoritis maka dia punya kewajiban untuk melakukan duty of good faith ya. Jadi kan perseroan itu timbul karena perjanjian di sana ada sifat trust dan fiduciary relationship, maka dia harus memenuhi setiap hal ya, kewajiban dia dengan itikat baik dan tanggung jawab penuh ya. Fiduciary duty, duty of act for a proper purpose ya, statutory duty, loyalty duty, avoid conflict of interest. Semua itu diatur ya secara filosofi ya, metafisis itu. Dan tindakan-tindakan itu juga harus tunduk pada prinsip tata kelola perseroan yang baik ya, good corporate governance. Nah, lihat teman-teman bisa cek dalam penjelasan pasal 97 ayat 2 ada konten tentang seksama dan tekun. Jadi direksi itu harus seksama dan direksi itu harus tekun. Nah, itu tugasnya dia. Nah, kalau persoalan tanggung jawab, banyak teori yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Tapi harus dilihat bahwa tanggung jawab direksi terhadap kerugian, kalau kerugian perseroan itu ditimbulkan karena yang bersangkutan lalai atau keliru atau salah dalam menjalankan tugasnya, maka seksama dan tekun itu harus dipegang terus. Dia bertanggung jawab secara pribadi kalau ada kelalaian itu, karena kesengajaan dia atau menyebabkan perseroan menjadi rugi, maka dia bertanggung jawab secara pribadi. Kalau direksinya cuma satu, dia ya bertanggung jawab sendiri. Tapi kalau direksinya lebih dari satu orang, maka sifatnya tanggung renteng, karena dewan direksi itu terbentuk atau dibentuk untuk saling bertanggung jawab. Nah, dikecualikan tanggung jawab itu kalau bukan karena kesalahan, sudah terbukti mengurus perseroan dengan itikat baik ya, dan berhati-hati, tidak ada konflik of interest dan sudah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kerugian. Nah, bisalah kemudian digugat secara derivatif oleh
pemegang saham, ya, 1/10 bagian saham dengan hak suara, ya, minimal, terhadap anggota direksi yang salah sehingga persero rugi. Jadi kalau gugatan derivatif bisa dilakukan oleh pemegang saham yang minimal dia pemegang saham 1/10 bagian saham dengan hak suara, ya, terhadap menggugat anggota direksi yang salah atau lalai menjalankan perseroan. Nah, gambarannya seperti itu, ya. Jadi selain tugas dan tanggung jawab, maka dia perseroan mewajibkan atau undang-undang mewajibkan direksi untuk melaksanakan hal-hal tertentu, ya, wajib, seperti membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah RUPS. Sebenarnya ini kemarin teman-teman juga diminta untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah RUPS. Kemudian dia juga harus membuat risalah rapat direksi kalau direksinya lebih dari satu. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan sesuai undang-undang, ya, undang-undang dokumen perusahaan. Termasuk dia untuk memelihara dan menyimpannya. Dia wajib membuat itu. Kewajiban lain, dia wajib memberikan izin memeriksa dokumen kepada pemegang saham. Jadi dia tidak boleh menutup-nutupi. Jadi ada prinsip duty of full disclosure, maka dia wajib untuk mempersilahkan pemegang saham untuk memeriksa dokumentasi perusahaan. Ya. Dan dia wajib juga melaporkan saham yang dimiliki anggota direksi. Bisa jadi anggota direksi adalah pemilik saham juga. Ya, harus dilaporkan, ya, saham yang dimilikinya. Dan dia wajib, ya, meminta persetujuan RUPS untuk satu, pengalihan kekayaan perseroan. Dalam proses pengurusan perseroan ternyata ada pengalihan kekayaan perseroan, maka dia wajib meminta persetujuan RUPS. Yang kedua, dia wajib meminta persetujuan RUPS untuk melakukan usulan jaminan utang, ya, mengajukan utang dengan jaminan kekayaan perseroan, ya, bisa lebih dari 50% dalam satu kali transaksi, ya, baik itu berkaitan satu sama lain atau tidak. Jadi kekayaan perseroan mau dijadikan jaminan hutang, nah, dia harus wajib minta persetujuan RUPS. Nah, ringkasnya begini. Direksi dalam pengelolaan perseroan kalau timbul kerugian bisa jadi, ya, apalagi timbul kepailitan perseroan, maka direksi, ya, bisa mengajukanlah pailit kepada pengadilan niaga, tapi harus disetujui oleh RUPS sehingga dia menjadi pailit. Tapi kalau pailit itu disebabkan karena kelalaian atau kesalahan direksi sendiri, maka para direksi ini yang kemudian harus menanggung secara pribadi, secara tanggung renteng, ya, tanggung renteng, ya, harta pailit tidak cukup bayar untuk membayar utang, ya, pailit itu kan karena utang, ya. Jadi kalau direksi harus menanggung kalau perseroan itu merugi dan tidak mampu bayar, maka direksi wajib nomboi, ya. Tapi harta pailitnya yang kemudian Nah, kalau itu kepailitan atau kerugian itu ditimbulkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi pada masa lalu, nah, direktur yang lalu maksimal 5 tahun setelah lengser, ya, ada periode yang lalu misalnya, maka direksi yang sudah mantan ini juga bisa dibebani tanggung jawab. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau direksi bebas tanggung jawab kalau dia ada 4 hal ini, ya. Terbukti bukan karena kesalahannya, terbukti sudah mengurus perseroan dengan baik, tidak ada konflik of interest, dan sudah mengambil tindakan pencegahan. Itu kalau terjadi kepailitan pada perseroan. Nah, kalau pemberhentian direksi, teman-teman bisa baca sendiri. Bahwa pemberhentian direksi ini bisa dilakukan, ya, melalui keputusan RUPS atau tanpa RUPS. Tapi syaratnya adalah pemegang saham 100% quorum sempurna. Semua setuju. Ya. Atau keputusan Dewan Komisaris untuk memberhentikan direksi. Ya. Nah, pemberhentian secara tetap bisa dilakukan dengan keputusan RUPS sewaktu-waktu, ya, dapat diberhentikan, ya, memberhentikan RUPS. Kekuasaan utama PS pemegang saham itu adalah mengawasi PT secara mutlak, ya.
Nah, kalau dia melihat bahwa direksi ini tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia memutuskan menghentikan, boleh. Tapi direksi boleh menyanggah, ya, boleh membela diri, ya, boleh mengajukan pembelaan. Nah, kecuali kalau direksi itu tidak keberatan untuk diberhentikan. Ya. Nah, kapan pemberhentian secara tetap itu? Ya, sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditentukan. Ditutupnya RUPS pada hari ini misalnya, atau direksi itu diberhentikan pada tanggal setelah RUPS, ya boleh. Ya, bila mulai forum RUPS. Atau cukup dengan keputusan sejak kapan keputusan pemberhentian itu melalui surat keputusan di luar forum RUPS yang tadi saya bilang itu circular resolution. Selain secara tetap, pemberhentian direksi bisa dilakukan untuk sementara waktu. Nah, alasan pemberhentian ya itu diatur oleh Dewan Komisaris, diberhentikan oleh Dewan Komisaris, diberitahukan kepada direksi yang bersangkutan secara tertulis. Nah, setelah diberhentikan oleh Dewan Komisaris sementara waktu, maka harus dikuatkan melalui RUPS maksimal 30 hari. Akibat hukumnya kalau pemberhentian sementara, dia tidak bisa melakukan fungsi RUPS. Nah, maaf, kalau dia diberhentikan secara sementara, dia tidak bisa melakukan fungsi representasi, mewakili perseroan. Bisa dibatalkan oleh RUPS juga, maka pemberhentian secara sementara oleh Dewan Komisaris itu, direksi diberhentikan secara sementara oleh Dewan Komisaris, bisa dibatalkan juga melalui RUPS, maka dia bisa dipulihkan hak-haknya sebagai direksi. Itu tentang direksi. Ya, cepat saja ya. Kemudian Dewan Komisaris. Nah, ini juga cepat. Prinsipnya sama ya, tugasnya menurut pasal 1 angka 6 dia melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Jadi dia melakukan pengawasan secara umum dan khusus. Nah, juga dia memberikan nasihat. Maka dibagi dua, fungsi dia sebagai pengawas dan fungsi dia sebagai pemberi pertimbangan. Di samping kedua fungsi itu, dimungkinkan ya, bagi perseroan kalau melalui anggaran dasar, kalau komisaris diberikan kewenangan tertentu, ya, contoh untuk memberikan persetujuan kepada direksi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dan kalau misalnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi dengan disetujui oleh komisaris itu menimbulkan kerugian, maka tidak hanya direksinya yang dimintai pertanggungjawaban, tapi Dewan Komisaris juga bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ini ya. Fungsi Dewan Komisaris adalah fungsi pengawasan, watchdog, dan memberikan nasihat. Di luar kedua itu dapat juga dilakukan pemberian kewenangan secara eksklusif kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi melakukan perbuatan hukum. Nah, kalau perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian, maka baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang sama-sama bertanggung jawab atas perbuatan hukum itu. Nah, kalau kita lihat Dewan Komisaris dia tidak bisa bertindak sendiri, ya. Dia sifatnya kolegial. Keputusan Dewan Komisaris itu bersifat kolegial. Kalau teman-teman lihat misalnya Basuki Cahayapurnama, dia sebagai komisaris di PT Pertamina misalnya, dia tidak bisa memutuskan suatu isu tertentu ya secara individu, tapi dia harus bersama-sama dengan teman-teman Dewan Komisaris yang lain. Dia tidak dapat menjalankan tugasnya secara individu. Kalau Ahok itu selama ini kita lihat dia ngapain, dan itu tidak dipermasalahkan oleh Dewan Komisaris yang lain, maka sebenarnya mereka sudah saling memberikan persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh
Ahok misalnya, Ahok adalah representasi dari Dewan Komisaris secara kolegial. Nah, karena Dewan Komisaris hanya menjalankan tugas pengawasan. Nah, kalau tugas pengawasan itu adalah disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Mengawasi siapa sasaran Dewan Komisaris? Hanya pengelolaan perseroan, ya direksi. Ya. Kalau yang mengawasi direksi siapa? Dewan Komisaris. Sementara yang mengawasi Dewan Komisaris siapa? Ya RUPS atau para pemilik saham. Nah, pada kondisi tertentu Dewan Komisaris dapat mengurus perseroan, tapi ini ada hal-hal yang perlu ditaati. Ya. Nah, kita akan lihat kalau dia bertugas untuk memberikan atau melaksanakan pengawasan watchdog, maka pengawasan itu terhadap apa saja? Terhadap kebijaksanaan pengurusan PT dan jalannya pengurusan atau pelaksanaan tugas dan kewajiban direksi. Sasaran pengawasannya jelas. Audit keuangan, organisasi perusahaan, dan personalia. Jadi, kalau tadi dalam struktur organisasi PT yang tadi itu, yang detail di PT-PP, maka ada yang disebut sebagai komite audit. Terus ada yang disebut sebagai remunerasi, ya, komite remunerasi. Dan untuk memastikan bahwa organisasi perusahaan dijalankan dengan baik, secara personalia itu memang orang-orang yang duduk sebagai pengurus perseroan itu memang layak untuk duduk di sana. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Di samping fungsi pengawasan, dia juga harus mampu memberikan nasihat. Ya. Sayangnya begini, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana cara memberikan pertimbangan atau pengarahan. Tapi kita bisa lihat secara teoritis bahwa kalau memberikan nasihat itu berupa apa? Pendapat atau pertimbangan yang layak dan tepat kepada siapa? Kepada Dewan Direksi supaya pengurusan perseroan menjadi lebih baik. Maka ada yang disebut internal komite audit atau GCG. Nah, karena sifatnya rekomendasi, maka itu ditujukan demi kepentingan bahwa perseroan itu dikelola dengan baik. Perseroan itu diawasi dan pemberian nasihat itu dimaksudkan untuk mendukung maksud dan tujuan kepentingan perseroan, ya. Maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya sendiri kan diatur di dalam secara spesifik di dalam anggaran dasar PT dan secara umum ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang tertentu yang kaitannya dengan bidang usahanya. Nah, kewajiban Dewan Komisaris, dia wajib melaksanakan pengawasan, sama juga seperti Dewan Direksi, dia juga wajib memenuhi administratifnya, yang membuat risalah rapat, melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, ya, memberikan laporan tugas pengawasan kepada RUPS, juga dia harus melaksanakan semua itu tugas pengawasan itu dengan itikat baik, ya. Tidak ada konflik of interest. Jangan sampai terjadi situasi di mana dia punya kepentingan tertentu terhadap perseroan, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Direksi yang sifatnya ternyata menguntungkan dia dan kerabatnya, maka dia dianggap itu oke. Kalau sepanjang profesionalismenya bisa dijalankan dengan baik, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian menimbulkan persoalan konflik of interest, ya, menjadi tidak wajar bagi perseroan, maka dia melanggar prinsip itikat baik. Nah, itu fungsi watchdog-nya sebagai advisor dan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris harus dilakukan. Nah, hal-hal yang menarik yang dimiliki oleh Dewan Direksi adalah misalnya begini. Diatur di pasal 117, ya, memberikan persetujuan atau bantuan terhadap tindakan tertentu, perbuatan tertentu, terhadap pengurusan perseroan tertentu, ya. Memberikan persetujuan secara tertulis, ya, atas perbuatan hukum tertentu, ya, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Tapi catatannya, ruang lingkup internal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Anggaran Dasar dan RUPS, ya, tindakan hukum itu memberikan persetujuan. Ruang lingkup eksternalnya, tindakan direksi yang diberikan persetujuan oleh Dewan Komisaris itu berkaitan dengan pihak ketiga, memberikan pelindungan terhadap
hubungan dengan pihak ketiga. Di samping dua hal itu, dia juga punya kewenangan untuk memberikan bantuan, memberikan pendampingan terhadap Dewan Komisaris sepanjang tidak berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengurusan perseroan. Contoh mendampingi Dewan Komisaris misalnya ada peresmian atau apa tindakan-tindakan yang tidak berkaitan dengan pengawasan perseroan gitu ya. Terus pengurusan perseroan yang bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris itu harus didasarkan pada keputusan RUPS tentang hal tertentu ya. Misalnya tentang konflik of interest, ternyata Dewan Direksi dalam menjalankan perseroan ada konflik of interest, maka dia bisa diambil kesempatan untuk mengurus perseroan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan RUPS, atau dalam kondisi tertentu Dewan Direksi berhalangan atau diberhentikan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan. Nah, tapi jangka waktunya sangat terbatas. Ketika melaksanakan pengurusan Dewan Komisaris ya, pengurusan perseroan, Dewan Komisaris itu dianggap sama dengan direksi. Maka ketentuan mengenai Dewan Direksi berlaku sama bagi Dewan Komisaris yang melaksanakan pengurusan perseroan menggantikan Dewan Direksi. Nah, itu dianggap sama. Nah, dia dalam melakukan fungsi tugas pengawasannya, dia dapat membentuk komite. Ya, itu diatur. Ini kewenangan khusus yang dimiliki oleh Dewan Direksi. Nah, ini keanggotaan Dewan Komisaris. Boleh lebih dari satu, kriteria tertentu sama lah. Tapi yang perlu kita tekankan adalah sama dengan Dewan Direksi ya, prinsipnya ya. Yang perlu ditekankan adalah sifat atau karakter tugas dan kewajibannya itu sifatnya kolegial ya. Nah, yang menarik adalah di syarat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu prinsipnya sama. Larangannya juga mirip-mirip dengan Dewan Direksi ya. Itu prinsipnya sama lah. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, saya mau lihat kalau misalnya persoalan tanggung jawab terkait terjadinya kerugian perseroan, misalnya dalam kondisi pilot. Dewan Komisaris itu bagaimana? Ya, ketika kepailitan diajukan oleh direksi sama ya, tetap dimintakan persetujuan oleh SPS. Tapi kalau kepailitan itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi, maka ada problem pengawasan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, misalnya ya. Karena Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan dengan baik, maka timbul kepailitan, maka dia dibebani juga tanggung jawab atas timbulnya kerugian perseroan. Kalau harta pilot tidak cukup untuk membayar, maka dia bersama-sama dengan direksi bisa diberikan beban tanggung jawab atas kerugian itu. Termasuk kepada mantan Dewan Komisaris yang dulu pada saat timbulnya kerugian itu dia masih Dewan Komisaris, tapi kemudian sekarang itu rugi, dia sudah lengser ya, dia tetap harus di ini. Kalau terbukti dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan itu menjadi rugi, terbukti tidak ada konflik interest, dan Dewan Komisaris dalam rangka mencegah timbulnya kerugian sudah memberikan saran pertimbangan yang baik, maka dia juga bebas dari tanggung jawab atas kerugian perseroan. Ini sama prinsipnya dengan tadi Dewan Direksi. Yang menjadi tidak sama adalah ketika direksi melakukan kelalaian dan kesalahan itu ternyata Dewan Komisarisnya cuek-cuek saja atau pengawasannya tidak dilaksanakan dengan baik ya, maka dia tetap bertanggung jawab terhadap kondisi kerugian perseroan. Nah, pemberian Dewan Komisaris sama dengan Dewan Direksi, sama prinsipnya. Oke. Itu kemudian yang bisa saya sampaikan dalam kuliah yang padat ini ya. Kiranya teman-teman juga bisa terbantu untuk memahami hal-hal yang penting terkait dengan organ perseroan.
Saya kira itu ya yang bisa menjadi pembelajaran pada kuliah sore hari ini. Untuk besok kuliah seperti biasa, ya. Cuman di akhir perkuliahan nanti akan saya sampaikan link tugas akhir. Jadi tugas akhirnya bisa dikerjakan sampai dengan hari Minggu. Jadi teman-teman diberikan waktu space untuk mengerjakan tugas yang lain, juga untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan bagi maaf, bukan hari Minggu ya, tapi hari Jumat ya. Atau nanti saya pertimbangkan lagi waktunya supaya bisa menjangkau semua. Jadi tugas akhirnya itu supaya tercapai, dipenuhi teman-teman, termasuk tes akhirnya. Saya kira itu nanti bisa dicek kembali penjelasan-penjelasan saya. Materi sudah saya cantumkan dalam link Google Drive, bisa di-download sendiri dan dipelajari di samping literatur wajib dan undang-undang persiapan terbatas. Oke, sampai jumpa esok. Nah, materi perkuliahan hari ini bisa dicek lagi di dalam channel YouTube kalau butuh penjelasan yang lebih dalam. Saya kira itu, dan sampai jumpa esok siang. Terima kasih. Tuhan memberkati.